Halo, salam bahagia untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi bersama Aldo Nacil di Aldo Nacil Channel. Kita akan bahas tentang spiritualitas seperti biasanya, tetapi dalam cara bermain, dalam bentuk cara bermain. Tapi kali ini ada sisi yang berbeda karena aku ingin membahas fenomena yang terjadi saat ini, teman-teman. Apa itu fenomena yang terjadi saat ini? Ya, pengibaran bendera One Piece, teman-teman. Pengibaran bendera One Piece yang mungkin ini seperti orang bilang tuh katanya menghina aparatis, ataupun ada orang yang bilang ini ingin menjatuhkan pemerintah. Teman-teman, aku mau bilang bahwa pengibaran bendera One Piece ini yang tidak lebih tinggi dari bendera merah putih ini adalah bentuk ekspresi kreatif dari teman-teman wibu ya, atau dari teman-teman pecinta One Piece sendiri gitu ya. Ini mungkin dipicu dengan adanya kritik. Kita lihat sekarang seperti pajak naik terus menerus ya, terus segala sesuatu dipajakin, terus kebijakan-kebijakan yang kurang fair ke rakyat, kayak misalnya kalau misalnya 3 bulan ATM dianggurin itu akan dibekukan atau diblokir. Terus ada kebijakan lagi kalau misalnya tanah yang dianggurin itu akan disita negara. Dan beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin rakyat mentitik beratkan rakyat gitu ya. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin mentitik beratkan rakyat, dan rakyat ingin bersuara, rakyat ingin didengar, rakyat ingin diperhatikan bagian-bagian itu yang tadi sudah saya sebutin, seperti pajak naik dan pajak terus-terusan dan yang segala macam, rumah digusur, tanah disita, terus ATM dibekukan atau diblokir. Coba deh teman-teman perhatiin, ini adalah suara-suara rakyat yang ingin diperhatikan, dan mungkin momentumnya dicari mungkin pada saat ini adalah momentum yang tepat, karena semua sorot mata melihat kan tepat di tanggal 17 Agustus. Tetapi mereka, teman-teman nakama ini atau teman-teman dari One Piece ini juga tetap mencintai rakyat Indonesia kan? Sudah pasti ya teman-teman, karena memang tidak lebih tinggi dari bendera merah putih gitu. Tapi yang pengen aku pertanyakan, kenapa di saat presidennya tenang dan beberapa jajaran ada beberapa yang tenang, tapi ada beberapa yang panik. Kenapa beberapa panik, teman-teman? Dan di sini ya teman-teman, motifnya tidak melulu tentang hal yang untuk menjatuhkan kepemerintahan, teman-teman. Ada kok orang-orang yang mungkin ada yang kontra dari pemerintah, ada yang juga kecewa, ada juga yang pro juga dan terlibat dalam gerakan ini. Karena pro ke pemerintah bukan berarti pro atas kebijakan-kebijakan yang menurutnya mentitik beratkan rakyat kan. Ini yang ingin dikritisi, ini yang ingin disampaikan sama rakyat gitu ya. Gitu.
Kalau memang teman-teman juga pro, ya teman-teman juga harus bersuara titik kebenarannya itu sendiri. Nah, lepas dari itu semua, nanti akan aku bacakan tentang eh, kemunculan bendera One Piece ini ya. Nanti aku akan reading juga teman-teman. Terus tapi aku cuma pengen kasih saran buat teman-teman, buat para pejabat atau pekerja di pemerintahan, bahwa gerakan ini memang gerakan ekspresi kreatif, tetapi nggak boleh dianggap sepele dan harus diperhatikan, yang harus jadi atensi buat para pemerintahan. Kenapa? Bukan berarti ini harus dicekal, ditertibkan, harus di ini, enggak, tetapi jadi perhatian untuk memperbaiki sistem atau memperbaiki kebijakan-kebijakan yang mentitik beratkan rakyatnya ataupun tidak mendengarkan suara rakyatnya. Dan aku akan baca untuk kedepannya fenomena bendera One Piece ini teman-teman, dan sebenarnya apa sih tujuannya, kenapa bendera ini dikibarkan. Oke. Oke, aku akan tarik. Oke. Ini yang ingin disampaikan rakyat dari simbol bendera One Piece ini, teman-teman. Ini adalah keinginan, harapan dari rakyat bahwa ada suatu perubahan, ada suatu keinginan rakyat atau ada cinta rakyat pada sesama mereka, pada rakyat yang merasa dititik beratkan, ataupun pada rakyat yang merasa aneh sama kebijakan ataupun merasa situasi protes atas kebijakan-kebijakan yang muncul pada hari ini gitu ya. Jadi aku ngelihatnya ini adalah bentuk cinta rakyat terhadap sesamanya gitu ya. Gitu. Terus seharusnya teman-teman pemerintah ataupun jajaran kepemerintahan tidak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena orang-orang yang menyuarakan ini adalah orang-orang yang cinta sama tanah airnya sendiri gitu ya, sama rakyatnya sendiri. Karena yang aku lihat juga memang bukan orang-orang yang hanya kontra sama pemerintah yang berbicara seperti ini. Mungkin terlihatnya karena beberapa yang kontra berbicara tentang ini, terlihatnya bahwa ini akan jadi sesuatu yang akan menjatuhkan ke pemerintahan, akan menjadi sesuatu yang akan membuat pemerintahan itu tidak berjalan dengan baik. Tapi padahal di sini adalah orang-orang yang memang ataupun komunitas yang memang juga ingin menyampaikan aspirasi atau keinginan atau bersuara, teman-teman. Ya, jadi jangan dipandang bahwa ini akan menjatuhkan ke pemerintahan, tapi malah ini dipandang sebagai perbaikan untuk negeri ini, gitu ya. Di sini ada kestabilan di mana simbol ini adalah bentuk
Coba pemerintahan dibantu untuk ngecek ke arah keuangan di Indonesia deh. Kenapa semua dikenakan pajak? Itu salah satu alasannya juga. Terus kenapa situasinya tanda bahwa terlalu banyak pejabat yang korup. Ini tanda perlawanan untuk para pejabat-pejabat yang korup. Ya, bukan pejabat-pejabat yang baik gitu. Jadi memang pergerakan ini adalah niat yang sebenarnya lebih ke fun, lebih ke niat yang ini, tetapi karena pejabat-pejabat yang lain keburu panik, ya udah sekalian digerakin gitu. Jadi digerakin untuk tanda kritik yang kreatif gitu ya, untuk tanda kritik yang kreatif. Nah itu yang perlu diperhatikan. Dan aku juga ingin menyampaikan bahwa bendera topi jerami ataupun bendera One Piece ini adalah simbol dari bebasnya bermimpi, bebasnya bersuara, dan simbol kesetiakawanan gitu ya. Bahwa memang orang-orang ini kalau memang dilarang, kalau kritik sekreatif ini dilarang, hilanglah sebuah hope, sebuah harapan masyarakat yang menginginkan sesuatu yang lebih baik gitu. Bahwa sebenarnya yang aku lihat di sini bukan hanya orang yang kontra, tetapi campuran gitu ya teman-teman. Campuran orang-orang juga yang sebenarnya pro sama pemerintah dan sayang sama pemerintah dan melakukan gerakan ini karena dianggap ada beberapa kebijakan yang mentitik beratkan rakyat gitu ya, dan ini mesti didengar sama pejabat, sama para ketua-ketua elit di sana gitu ya, bahwa ini harus didengar. Kenapa? Mungkin ini terlihat ekspresi kreatif yang funny, yang biasa, tetapi juga teman-teman tapi juga para pejabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jangan hilangkan atensi kalian atau perhatian kalian pada kritikal ini, karena memang ini yang diharapkan masyarakat gitu ya. Ini yang masyarakat itu mau loh, tolong didengarkan loh itu ya, untuk mendengarkan suara rakyatnya. Itu aja aku ingin menyampaikan, teman-teman. Ambil yang baik, buang yang buruk, karena memang dibuat funny, jangan dibuat tegang-tegang, tetapi mesti ada perbaikan dalam setiap apa yang kita lakukan. Itu teman-teman, thank you untuk hari ini. Jangan lupa bahagia, salam bahagia untuk kita semua.